Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Violeta, NPM 145, kelas PGSD D 2017. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini apa ada yang tidak masuk anak-anak? Tidak ada. Masuk semua? Masuk, Bu. Bagus. Nah, sekarang sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Agar lebih semangat, ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Beri tepuk tangan bagi kita semua. Bagus sekali. Sudah semangat? Sudah. Mau tepuk semangat? Nah, kita tepuk semangat bareng-bareng ya. Ikuti ibu anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kita akan mengetahui apa itu lingkaran. Yang kedua, kita akan mengetahui lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita akan mengidentifikasi unsur-unsur dari lingkaran. Dan yang keempat, kita akan mengetahui sifat-sifat dari lingkaran. Selanjutnya kita juga akan mencari berapa nilai pi. Kita juga akan mencari rumus dari luas dan juga keliling lingkaran. Sudah siap anak-anak? Sudah. Nah, sekarang ibu mempunyai sebuah benda. Ayo, perhatikan. Berbentuk apa? Benda yang ibu bawa ini berbentuk apa, Vio? Berbentuk lingkaran. Benda apa ini? Kaset CD. Kalau ini? Solasi. Benar sekali, 100 buat Vio. Nah, lalu ibu mau tanya, benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran ada apa saja? Silakan yang bisa angkat tangan. Saya, Bu. Vio lagi, bagus. Apa? Donat. Lalu? Kancing baju. Benar, terus? Jam. Benar sekali. Ban sepeda. Betul. Dan masih banyak lagi. Banyak benda-benda yang berbentuk lingkaran yang dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Lalu ibu membawa apa ini? Benda apa anak-anak? Koin. Benar sekali. Uang koin termasuk bentuk apa? Lingkaran. Benar sekali. Nah, kita akan belajar mengenai bangun datar lingkaran. Ada yang tahu anak-anak? Apa kira-kira pengertian dari lingkaran itu? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan yang tahu. Loh, kok nggak ada yang angkat tangan? Nggak tahu. Nggak tahu, Vio. Enggak, Bu. Apa itu lingkaran? Nah, kita akan belajar tentang apa itu lingkaran. Kira-kira apa sih lingkaran itu? Lingkaran adalah bangun datar dua dimensi. Lingkaran merupakan kumpulan titik-titik pada garis bidang datar yang semuanya berjarak sama dari titik tertentu. Titik ini disebut dengan pusat lingkaran. Sudah paham anak-anak apa itu bangun datar lingkaran? Sudah. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur dari lingkaran. Kira-kira ada berapa unsur-unsur lingkaran? Ada yang tahu? Belum, Bu. Mari kita belajar bersama-sama tentang unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur dari lingkaran. Sekarang perhatikan bangun di depan ini. Gambar bangun apa anak-anak? Gambar lingkaran. Benar sekali. Ini adalah gambar bangun lingkaran. Nah, unsur yang pertama, lingkaran memiliki 11
sebuah apa? Saya Bu, Silakan Vio, apa? memiliki titik pusat. Benar sekali, titik pusat. Titik pusat itu adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, perhatikan. Jadi, ini yang dinamakan titik pusat lingkaran. Nah, ini apa tadi anak-anak? Titik pusat lingkaran. Benar sekali. Nah, ini namanya titik pusat lingkaran. Lalu garis yang mengitari bangun datar lingkaran ini dinamakan dengan keliling lingkaran. Nah, ini yang dinamakan dengan keliling lingkaran. Nah, unsur yang ketiga, lingkaran memiliki sebuah diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan antara keliling lingkaran dan juga keliling lingkaran. Yang bisa, ayo silakan maju. Mana yang disebut dengan diameter lingkaran? Silakan, yang bisa silakan maju. Lagi, bagus, silakan maju ke depan. Mana yang disebut dengan diameter lingkaran? Tuliskan ya, Vio. Seperti ini Bu. Nah, benar sekali. Benar anak-anak. 100 untuk Vio. Beri tepuk tangan buat Vio. Ye, ini yang namanya diameter lingkaran. Nah, unsur yang selanjutnya, lingkaran memiliki sebuah jari-jari. Jari-jari itu adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan keliling lingkaran, atau bisa disebut dengan setengah dari diameter. Nah, dari gambar ini, perhatikan ini, mana yang disebut dengan jari-jari lingkaran? Yang tahu silakan maju. Saya tahu Bu. Ya, silakan maju ke depan. Mana yang disebut jari-jari lingkaran? Ini Bu. Benar anak-anak. Benar sekali. 100 lagi buat Vio. Beri tepuk tangan. Ayo yang lainnya kok nggak pernah maju. Nah, ini tadi yang disebut dengan apa anak-anak? Jari-jari lingkaran. Benar sekali, jari-jari lingkaran atau biasa disingkat dengan R. Ini adalah jari lingkaran. Unsur yang selanjutnya ada busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lurus yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Nah, tadi kan keliling lingkarannya ini anak-anak. Nah, ini yang membentuk lingkaran. Nah, sedangkan tali busurnya adalah lengkungan ini. Nah, ini yang dimaksud dengan tali busur. Nah, nih tali busur. Unsur yang selanjutnya ada tembereng lingkaran. Tembereng lingkaran adalah daerah yang ada di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur lingkaran dan juga tali busur. Ada yang bisa menggambarkan mana itu tembereng lingkaran? Ada yang bisa? Silakan. Belum tahu semua? Belum. Nah, ini yang dimaksud dengan tembereng lingkaran. Nah, yang ada di dalam
tali busur adalah tembereng lingkaran. Nah, yang dimaksud juring lingkaran adalah ini yang dimaksud dari juring lingkaran. Nah, tadi kalau tembereng lingkaran hanya separuh saja dari tali busur. Kalau juring lingkaran semuanya. Nah, ini yang dimaksud dengan Juring lingkaran. benar sekali, juring lingkaran. Selanjutnya ada tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik keliling lingkaran, tetapi tidak melewati titik pusat lingkaran. Perhatikan, ini kan tadi titik pusat dari lingkaran, sedangkan tali busur itu yang tidak melewati titik pusat dari lingkaran. Nah, bisa ini yang dinamakan tali busur. Selain dari sini juga bisa dari sini. Yang penting tidak melewati titik lingkaran. Nah, paham anak-anak? Paham. Selanjutnya unsur lingkaran ada apotema lingkaran. Apotema lingkaran adalah jarak terpendek antara tali busur dengan titik lingkaran. Jarak terpendeknya yang mana anak-anak? Misalnya ini ibu kasih huruf A, B. Nah, jarak yang terpendek yang mana? Benar sekali. Ini adalah jarak terpendek tali busur menuju titik lingkaran. Nah, ini yang dimaksud dengan apotema. Jadi apotemanya apa anak-anak? Apa? O dan juga. Nah, benar sekali. Apotemanya garis O dan C. Bagus sekali. Unsur yang selanjutnya ada sudut keliling lingkaran. Sudut keliling lingkaran adalah sudut yang terbentuk karena pertemuan antara dua tali busur dengan titik pada keliling lingkaran. Nah, jadi yang disebut sudut lingkaran itu adalah ini yang dimaksud sudut apa anak-anak? Sudut apa? Sudut lingkaran. Benar sekali, sudut keliling lingkaran. Nah, unsur yang terakhir atau unsur yang ke-10 ada sudut pusat lingkaran. Nah, sudut pusat lingkaran itu adalah sudut yang terbentuk dari perpotongan antara dua jari-jari. Nah, ini perhatikan ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, ini yang dimaksud dari sudut pusat dari lingkaran. Dari sini apa ada yang ditanyakan terlebih dahulu anak-anak? Belum ada. Sudah paham semua? Paham. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat dari lingkaran. Masih semangat? Masih. Bagus sekali. Sekarang keluarkan selembar kertas. Kita akan menggambar lingkaran. Ya, Bu. Enggak usah.
Sudah menggambar lingkaran semua anak-anak? Ada, Bu. Sudah? Silakan. Nah, bagus sekali. Ini adalah gambar dari lingkaran. Kita akan menentukan sifat-sifat dari lingkaran. Nah, dari gambar ini kalian beri titik pusat pada lingkaran seperti yang telah Ibu gambarkan tadi di depan. Bisa? Bisa. Silahkan gambarkan titik pusat lingkaran. Sekarang, Bu. Ya, sekarang. Ayo cepat-cepatan. Sudah? Sudah. Bisa dilihatkan ke Ibu? Ini. Benar sekali. Titik pusat lingkaran yang ada di tengah-tengah lingkaran. Nah, berarti sifat lingkaran yang pertama apa anak-anak? Memiliki titik pusat. Benar sekali. Lingkaran memiliki titik pusat. Nah, sekarang coba kalian gambarkan garis lurus yang menghubungkan antara keliling lingkaran dengan keliling lingkaran. Silahkan digambarkan. Nah, silahkan tunjukkan. Seperti ini. Benar sekali. Ini tadi yang dimaksud apa? Diameter lingkaran. Benar sekali. Sifat yang kedua berarti apa anak-anak? Diameter lingkaran. Benar sekali. Lingkaran memiliki sebuah diameter. Selanjutnya, gambar titik pusat lingkaran tadi menuju keliling lingkaran atau yang disebut setengahnya dari lingkaran. Apa tadi? Jari-jari lingkaran. Benar sekali. Silahkan gambarkan. Nah, ini yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Silakan ditunjukkan mana yang dimaksud jari-jari lingkaran. Ini jari-jari lingkaran. Benar sekali. Berarti sifat lingkaran yang ketiga apa anak-anak? Memiliki jari-jari lingkaran. Benar sekali. Lingkaran memiliki jari-jari. Nah, sifat yang selanjutnya kita akan mengukur sisi dari lingkaran. Nah, sifat yang selanjutnya kita akan mengukur sisi dari lingkaran. Nah, yang dimaksud sisi itu adalah yang ini anak-anak. Nah, ini adalah sisi lingkaran. Ada berapa sisi lingkarannya? Ada berapa? Ada satu saja. Yang mana? Tunjukkan pada Ibu. Yang ini. Benar sekali. Lingkaran hanya memiliki satu sisi, yaitu yang ini saja. Nah, sifat yang keempat berarti apa? Memiliki satu sisi. Memiliki satu sisi. Sifat yang kelima. Nah, silakan tunjukkan tadi. Kita akan melipat-lipat lingkaran menjadi beberapa bagian. Ikuti Ibu. Kita lipat ya. Ya. Kita lipat ke bawah. Sama? Sama. Kita lipat sampingnya. Sama? Sama. Kita lipat lagi. Sama? Sama. Berarti sifat lingkaran yang kelima apa? Memiliki simetri lipat apa? Yang tak terhingga. Karena kita lipat ke sisi mana saja tetap sama. Berarti sifat yang kelima apa? Memiliki simetri lipat tak terhingga. tak terhingga. Nah, sifat yang keenam, silakan kalian menggambar lintasan seperti yang Ibu gambar ini. Silakan gambar di buku kalian. Sudah? Nah, sekarang coba perhatikan lingkaran depan. Kita akan memutar lingkaran
Kita putar bersama-sama ya. Silakan kalian bisa memutar. Bisa. Nah, kita putar. Sama, tetap berbentuk lingkaran. Tetap berbentuk lingkaran. Tetap. Tetap. Ya. Oh, bisa mempraktekkan? Silakan coba Ibu mau lihat. 1, 2. Tetap sama, Bu. Tetap sama lingkaran. Berarti sifat yang keenam apa? Memiliki simetri putar tak terhingga. Benar sekali. Putar yang tak terhingga. Nah, kita sudah belajar tentang sifat-sifat dari lingkaran. Ada berapa tadi? Ada 6. Benar sekali. Sudah paham? Sudah. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Bagus. Kita selanjutnya akan mencari pi. Apa itu pi? Tak tahu, Bu. Pi hanya dimiliki oleh bangun lingkaran saja. Bangun datar lain tidak memiliki nilai pi. Bagaimana cara kita mencari pi? Kita lakukan bersama-sama. Ayo kita cari. Yang pertama, kita siapkan penggaris terlebih dahulu. Yang kedua, kita siapkan kaset CD, atau boleh selain kaset CD, benda-benda yang berbentuk lingkaran. Misalnya boleh koin, isolasi, jam dinding. Setelah kalian ya, di sini Ibu memberikan contoh kalian dengan kaset CD. Nah, selanjutnya kita siapkan tali pita. Nah, ayo kita bersama-sama melakukan kegiatan mencari nilai pi. Yang pertama, kita lilitkan pita pada kaset CD. Seperti ini anak-anak, kelihatan? Kelihatan. Nah, sekarang coba kamu melilitkan pita pada benda yang berbentuk lingkaran. Nah, tunjukkan. Nah, benar sekali. Nah, ini adalah benda yang berbentuk lingkaran yang telah dililiti oleh pita. Sekarang lepaskan pitanya. Nah, panjang pita ini kalian ukur menggunakan penggaris. Silakan. Lalu catat berapa panjang pita ini. Catat pada buku kalian masing-masing anak-anak. Sudah? Sudah. Silakan catat berapa panjang pitanya. 37,68. Nah, itu tadi apa? Panjang pita. Benar sekali. Lalu kita akan mengukur diameter dari kaset CD. Silakan diukur. Mana tadi yang dimaksud diameter? 12. Benar sekali. Silakan dituliskan. Lalu silakan dibagi panjang pita tadi dengan diameter lingkaran ini tadi. Berapa hasilnya? Silakan dibagi. Ayo dihitung dulu. Dihitung. Hasilnya 3. Sudah? Ketemu hasilnya? Berapa view hasilnya? 3,14. Benar sekali. Jadi nilai pi-nya pada kaset ini tadi berapa? 3,14 cm. Benar sekali. Nah, dapat kita simpulkan rumus mencari pi. Rumus mencari pi berarti apa? Dapat kita simpulkan. Nah, ini panjang pita ini tadi disebut apa anak-anak? Yang ini? Lingkaran. Benar sekali, keliling dari lingkaran.
Lalu apa ini tadi yang kita hitung? Diameter. Benar sekali, diameter. Berarti rumus pi apa? Keliling dibagi diameter. Benar sekali, ketemu berapa tadi? Keliling per diameter? 3,14 Benar cm. sekali, berarti kita dapat mencari pi menggunakan rumus keliling dibagi dengan diameter. Nah, apakah semua benda yang berbentuk lingkaran nilainya pasti 3,14? Nah, sekarang tugas kalian adalah ukurlah benda-benda yang berbentuk lingkaran di sekitar kalian. Tulis pada tabel yang sudah tertera pada modul. Silakan kerjakan. Sudah semua? Sudah. Apakah benar nilai pi selalu 3,14? Benar? Ya. Lah, berarti dapat dibuktikan bahwa nilai pi adalah 3,14. Nah, dapat mencari pi dari rumus ini. Apa? Keliling per diameter. Selanjutnya kita akan mencari rumus dari keliling lingkaran. Nah, selanjutnya kita akan mencari rumus dari keliling lingkaran. Nah, dari rumus mencari pi tadi dapat kita turunkan keliling lingkaran sama dengan apa, anak-anak? Apa? Pi dikali diameter. Dikali diameter. Benar sekali. Nah, diameter tadi berapa kali dari jari-jari? 2 kali jari-jari. Nah, benar sekali. Atau bisa kita tulis dengan apa? 2 pi r. Benar sekali, 2 pi dikali r. Nah, 2 dapat dari mana? 2 dapat dari D, karena D ini setengahnya dari jari-jari. Sudah paham, anak-anak? Sudah. Nah, ini adalah rumus keliling lingkaran. Sekarang kalian buka modul halaman 45. Silakan dibuka. Nah, di situ ada contoh soal tentang keliling lingkaran. Nah, sekarang kerjakan soal tersebut. Yang bisa maju ke depan. Silakan dikerjakan dulu, anak-anak. Sudah selesai, anak-anak? Sudah. Silahkan maju ke depan. Ayo, silakan, siapa yang mau maju ke depan mengerjakan soal yang ada pada modul? Silakan. Saya. Silakan. Nah, tadi diketahui apa, Vio? Diketahui diameternya 1, Terima kasih, Vio. Silakan duduk. Beri tepuk tangan buat Vio. Nah, kita koreksi bersama-sama. Apa benar hasilnya 483,56? Silakan perhatikan soalnya. Diketahui apa? Meja guru yang memiliki diameter 154 cm. Yang ditanyakan berapa keliling meja guru tersebut. Nah, di sini Vio memakai rumus pi dikali diameter. Pi-nya tadi berapa? 3,15. 3,14. Benar sekali, 3,14. Dikali diameternya berapa? 154. Nah, berarti hasilnya benar apa salah? Benar. Tepuk tangan buat Vio. Apa tadi ada yang menjawab dengan menggunakan rumus 2pi dikali r? Ada. Jawabannya apa sama? Sama. Nah, benar sekali, berarti menggunakan rumus pi kali d ataupun 2pi kali r hasilnya sama. Bagus sekali.
Beri tepuk tangan buat kita semua. Sudah bisa mencari keliling dari lingkaran? Sudah. Nah, masih semangat anak-anak? Masih. Harus semangat dong. Kita akan belajar bagaimana cara mencari luas lingkaran. Selanjutnya, kita akan mencari luas dari lingkaran. Nah, sekarang gambarkan lingkaran terlebih dahulu pada buku kalian. Silakan menggambar sebuah lingkaran. Sudah? Nah, Nah, sekarang coba bagi lingkaran tadi menjadi 2 bagian. Nah, silakan bagi lingkaran menjadi 2 bagian. Sudah? ya. Anak-anak lainnya sudah bisa? Coba perlihatkan, dibagi menjadi 2. Sudah? Sudah. Sekarang coba bagi menjadi 4 bagian lingkaran. Sudah? Ya. Seperti ini anak-anak. Sudah semua? Bisa? Ya. Nah, sekarang bagi lingkaran menjadi 8. Nah, ini kita bagi lagi sampai menjadi 8 bagian. Silakan. Nah, sudah seperti ini semua anak-anak? Sudah? Ya. Sekarang kita akan menggunting juring-juring lingkaran ini menjadi 8 bagian. Nah, silakan digunting anak-anak. Sudah. Sudah? Nah, sudah semua? Sudah seperti ini? Nah, ini merupakan juring-juring dari lingkaran yang sudah kita potong-potong tadi. Nah, sekarang coba susun juring-juring ini menjadi sebuah bangun. Kira-kira bangun apa ya? Nah, sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, sekarang perhatikan salah satu juring. Ambil salah satu juringnya, sudah kita tekuk menjadi 2 bagian seperti ini. Ya. Sudah, sekarang potong satu juring ini menjadi 2 bagian. Silakan. Sudah. Sudah. Nah, sekarang susun juring-juring yang telah kalian gunting tadi menjadi seperti ini. Juring-juring yang ada di papan tulis. Silakan. Silakan ditata. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Nah, sudah semua? Sudah. Nah, semuanya sudah berbentuk seperti ini Sudah. dan seperti digambar di papan tulis. Ya. Nah, bagus sekali. Nah, sekarang berbentuk apa bangun ini anak-anak? Berbentuk apa? Persegi panjang. Benar sekali, menjadi bentuk persegi panjang. Nah, lalu panjangnya bangun ini dan lebarnya ini. Ini adalah panjang dari bangun persegi panjang dan ini adalah lebar dari bangun persegi panjang. Lalu panjangnya bangun ini sama dengan apa? Sama dengan apa? Siapa yang bisa katakan? Siapa? Silakan, Vio. Setengah keliling lingkaran. Benar sekali. Jadi panjangnya ini sama dengan setengah dari keliling lingkaran.
Dan lebarnya sama dengan apa tadi? Apa? Yang bisa silakan angkat tangan. Apa? Jari-jari. Benar sekali. Lebarnya sama dengan jari-jari. Nah, lalu rumus dari setengah keliling lingkaran apa anak-anak? Tadi kan kita sudah belajar tentang keliling lingkaran. Nah, rumus setengah keliling lingkaran apa? Apa? Pi kali jari-jari. Benar kali sekali. Rumus setengah keliling lingkaran adalah pi kali jari-jari. Nah, sekarang kita akan mencari rumus luas lingkaran. Nah, rumus luas lingkaran ini sama dengan bangun apa tadi? Persegi panjang. Benar sekali. Persegi panjang. Luas persegi panjang. Luas persegi panjang apa? Masih ingat? Benar sekali. Panjang dikali lebar. Nah, dapat kita tulis panjangnya tadi apa? Setengah keliling lingkaran. Pi kali R. Pi dikali R. Lalu lebarnya apa? Jari-jari. Benar sekali. Lebarnya adalah jari-jari. Nah, berarti rumus luas lingkaran adalah Pi kali jari-jari kali jari-jari. benar sekali, pintar. Nah, rumus dari luas lingkaran adalah pi kali R kali R, atau bisa disingkat dengan pi dikali R kuadrat. Nah, sudah tahu? Ya. Sudah paham? Jadi rumus luas lingkaran ini asalnya dari luas persegi Panjang. benar sekali. Nah, sudah paham anak-anak? Sudah, Bu. Nah, kalian sudah bisa menentukan rumus mencari nilai pi, rumus keliling lingkaran. Juga sudah bisa mencari rumus luas lingkaran. Sekarang buka modul halaman 50. Silakan dibuka. Kerjakan soal yang ada di dalam modul. Silakan. Nanti yang bisa maju ke depan. Sudah selesai semua anak-anak? Ya. Siapa yang mau maju ke depan mengerjakan soal yang ada pada modul? Silakan. Saya, Bu, saya. Ya, silakan maju ke depan. Nah, terima kasih. Silakan duduk, Vio. Beri tepuk tangan buat Vio. Vio hari ini maju terus, dapat nilai 100, pintar sekali. Nah, kita bahas sama-sama. Diketahui Vira terlambat masuk kelas, sehingga Vira dihukum untuk mengelilingi sebuah lapangan. Nah, lapangan sekolah Vira berbentuk lingkaran dengan diameter 14 meter. Nah, kita perhatikan sama-sama. Diameternya 14 meter. Lalu kenapa R-nya bisa 7 meter? Kenapa tadi Vio yang mengerjakan? Karena setengah dari keliling lingkaran. Kok keliling? Ayo, siapa? Setengah diameter. Benar sekali. Nah, karena jari-jari adalah setengah dari diameter, maka jari-jarinya adalah 7. Karena setengah dari 14 adalah 7. benar sekali. Lalu yang ditanyakan, berapa luas dari lapangan sekolah Vira? Nah, menggunakan rumus pi dikali R kuadrat. Pi-nya tadi berapa? 3,14. Benar sekali. R-nya 7. Karena kuadrat berarti dikali 7 lagi. Hasilnya berapa?
154 meter. Benar sekali. Semuanya apa sudah menemukan jawaban 154 meter? Sudah. Bagus, berarti kalian semua sudah paham bagaimana menggunakan rumus luas lingkaran. Beri tepuk tangan buat kita semua. Sudah paham bagaimana cara mencari luas lingkaran menggunakan rumus pi kali r kuadrat? Sudah paham semua? Sudah. Bagus sekali. Ada yang ditanyakan lebih dahulu? Tidak. Sudah paham berarti? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, sudah belajar tentang apa saja kita hari ini anak-anak? Sudah belajar tentang apa? Unsur. Benar, unsur-unsur lingkaran. Lalu apa aja tadi? Apalagi? Sifat-sifat lingkaran. Benar sekali. Lalu apa lagi? Rumus lingkaran. Terus apa lagi? Benar sekali. Benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Kita juga sudah mengetahui apa itu lingkaran. Kita juga sudah mencari bagaimana rumus dari keliling lingkaran, luas lingkaran, dan juga bagaimana mencari nilai pi. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Bagus sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan kalian soal evaluasi. Dikerjakan dengan jujur ya anak-anak. Jangan sampai kalian mencontek. Silakan dikerjakan, dikumpulkan besok pagi ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tadi yang aktif kebanyakan video saja. Yang lainnya harus lebih semangat, lebih aktif, dan lebih rajin lagi maju ke depan agar mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, tetap jaga kesehatan kalian, patuhi aturan sekolah. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian harus belajar lagi tentang bangun datar lingkaran agar lebih paham. Bertemu dengan Ibu pada pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang bangun datar jajar genjang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.